Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Warisi Apadilan Hidayat, salah satu mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan esai analisis tentang penyuluhan pengolahan sampah rumah tangga di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini ataupun pemberdayaan ini, yaitu karena saya melihat bahwa sampah merupakan sebuah masalah besar dalam elemen kehidupan manusia. Bahkan bagi masyarakat, sampah menjadi momok menakutkan saat ini. Itu tidak hanya di satu daerah, akan tetapi di seluruh daerah, utamanya di Indonesia ini, sampah menjadi suatu hal yang sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Data mengungkapkan bahwa Indonesia itu menghasilkan sekitar 32 sampai 68 juta ton sampah per tahun pada tahun 2023 sampai 2024. Kurang lebih kira-kira rata-rata per orang dalam setiap hari itu menghasilkan sampah 0,7 sampai 1 kilogram sampah itu per hari. Maka kemudian bayangkan ketika 1 kilogram sampah, 1 kilo sampah per hari dikalikan berapa tahun itu. Maka seberapa banyak sampah yang ada di masyarakat. Di Bangkalan sendiri itu sampah yang terdata ataupun yang tercatat pada sebuah lembaga itu mencapai kurang lebih 60 ton per hari ini. Nah, sehingga kemudian masalah sampah ini bukan hanya perihal teknis saja, akan tetapi ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat, perilaku sosial masyarakat yang ada di desa Gili Timur seperti itu. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas bagaimana sih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah tersebut. Yang kedua, yaitu bagaimana mengubah perilaku masyarakat dari yang semula membuang menjadi mengelola akan sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini, analisis ini, yaitu untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah, utamanya sampah dapur, agar lingkungan menjadi bebas sampah. Yang kedua, yaitu memberikan pemahaman dan tata cara pengolahan pada masyarakat agar sampah yang ada itu tidak yang ada mampu untuk dimanfaatkan kembali. Ada 3 kajian pustaka yang saya rangkum, yang saya jadikan bahan perbandingan dan juga bahan acuan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyo dan Ernawati pada tahun 2019 dengan judul Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Mabulogo, Kabupaten Buton. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Juniartini pada tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. Dan yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Zaidanil dan juga Sudaryanto pada tahun 2025 yang membahas tentang pengelolaan limbah sampah dari lingkup terkecil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tindakan peduli lingkungan Desa Kalianan. Untuk kajian teori sendiri, saya menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Emil Durkheim yang mengkaji tentang bagaimana kehidupan masyarakat saling bergantung dan saling berkaitan. Kemudian teori kedua yaitu teori tindakan atau teori pemberdayaan dari Julian Rapaport yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat diberdayakan hingga mampu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengontrol hidupnya.
Terkait dengan teori fungsionalisme struktural dari Emil Durkheim, teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian saling bergantung dari institusi, norma, dan juga nilai yang bekerja bersama menciptakan stabilitas dan solidaritas sosial. Masyarakat dianggap sebagai organisme biologis di mana setiap elemen memiliki fungsi khusus untuk mempertahankan keseimbangan keseluruhan. Berdasarkan teori tersebut, masyarakat dipandang sebagai suatu elemen yang saling berkaitan antara satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menjadi masyarakat sebagai penggerak dari pemberdayaan pada sampah, utamanya sampah dapur, maka perlu dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh elemen tertentu di luar dari masyarakat itu sendiri, selayaknya dosen, aktivis, atau bahkan mahasiswa seperti itu. Teori pemberdayaan pada masyarakat menjadi sebuah langkah di mana strategi untuk membangun sebuah kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang ada di masyarakat, terutama sampah dapur yang setiap hari itu mampu menghasilkan sampah. Teori ini mengkaji tentang bagaimana proses dari pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat guna untuk mengatasi sampah yang ada pada masyarakat. Adanya sebuah penyuluhan itu nantinya menjadi salah satu indikator yang paling penting dalam memberikan pengetahuan terhadap langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi adanya sampah dapur. Dengan adanya penyuluhan tersebut, maka kemudian selain daripada mengetahui keilmuannya, maka mereka harus mampu untuk menerapkan apa yang telah diperoleh dari penyuluhan. Setelah pemahaman tersebut diperoleh, maka masyarakat mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, misalkan pemilahan sampah, kemudian daur ulang dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah mereka paham kemudian mampu untuk mengolah sampah, mereka mampu untuk mandiri dalam mengelola sampah yang ada di berbagai lingkup masyarakat, baik dari sampah rumah tangga, sampah yang ada di rumah, hingga kemudian sampah yang ada di masyarakat satu desa atau satu RT atau RW seperti itu. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya penyuluhan tentang sampah ini pada masyarakat Gili Timur, Kamal Bangkalan, menjadi sebuah terobosan yang akurat dengan melibatkan langsung peran masyarakat dalam memperhatikan sampah, hingga nantinya tidak ada lagi sampah yang dibuang dengan sembarangan atau yang terbuang hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Kan tetapi sampah yang ada di masyarakat, terutama sampah dapur, itu dapat dimanfaatkan kembali dan diolah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, selayaknya pupuk kompos atau bahkan daur ulang. Terima kasih. Hanya ini penyampaian materi analisis pemberdayaan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.